Cagup-Cawagup Pramono Rano mengumumkan daftar tim suksesnya dalam Pilkada Jakarta 2024 yang akan dikomandoi oleh seniman Lis Hartono atau Cak Lontong. Ini merupakan pengumuman perdana daftar tim ses paslon kala dua rivalnya belum merilis siapa tim pemenangannya. Lalu seberapa kuat tim ses Pramono Rano yang diisi banyak seniman dan pesohor ini mampukah melawan mesin partai dari 15 partai politik pendukung RK Suswono? Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami dua orang narasumber. Ada juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, Aris Setiawan Yodi, dan juga pakar komunikasi politik Henry Satrio. Selamat sore, Mas Aris dan Mas Henry. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah berkenan para narasumber. Jadi langsung saja saya ke Mas Aris terlebih dahulu. Mas Aris, jika biasanya tim ses itu kan politisi, tokoh, atau pengusaha. Kalau kemudian hari ini yang dipasangkan, ditempatkan adalah seniman, apakah memang seniman, pekerja seni, pemengaruh ini adalah basis yang memang dituju oleh Pramono Rano dalam Pilgub kali ini? Ya, terima kasih Mas. Yang pertama-tama saya sampaikan bahwa terima kasih masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, setelah pengumuman Cak Lontong menjadi ketua tim pemenangan kemarin, kami melihat memang antusiasme dari masyarakat itu luar biasa. Jadi di media sosial, di media, bahkan saya juga mendapatkan pesan dari berbagai macam rekan-rekan warga Jakarta ini mengapresiasi. Karena apa? Sebenarnya selain kita lihat akarnya ya, akarnya Jakarta ini kan kota yang berbudaya lah kalau di filmnya Bang Dul ini. Kemudian juga apa? Seniman itu tidak bisa kita kesampingkan bahwa ini bukan sosok politik yang tidak mengerti politik, tidak mengerti pemerintahan, tidak mengerti situasi sosial. Seniman itu, seniman, budayawan ini memiliki kemampuan riset yang luar biasa. Mereka tidak bisa tampil ke media, mereka tidak bisa menampilkan hiburan ke masyarakat kalau tidak memiliki riset terkait kondisi sosial masyarakat yang ada. Jadi saya yakin pemilihan Cak Lontong ini, selain juga Cak Lontong punya kapabilitas di bidang politik, misalnya yang sebelum-sebelumnya pernah ikut juga pernah dan pastinya melakukan riset-riset sosial, riset-riset kebudayaan, riset-riset apa sih masalah masyarakat seperti ini, masyarakat di Jakarta masalahnya apa. Nah ini yang kita lihat sebagai, oh ini luar biasa Cak Lontong. Apalagi Cak Lontong gini ya, sangat kreatif. Jadi saya yakin Cak Lontong itu nanti strateginya sulit baca lawan. Karena dia juga punya program teka-teki sulit yang sangat sulit itu dibaca oleh masyarakat. Mas Aris, pertanyaan ini tentu bukan untuk kemudian meragukan kemampuan dari seorang Cak Lontong begitu. Kami sudah memahami bahwa sejak 2014 bersama dengan Jokowi JK, kemarin bersama dengan Ganjar Mahfud begitu. Tapi pertanyaan saya adalah, mengapa kemudian seniman, apakah kemudian memang tim Pramono Rano ini mengkhususkan ceruk pemilih seniman, anak muda misalkan penggemar dari kesenian ini sebagai target yang bisa menambal suara di luar PDIP begitu? Kalau target suara tentu saja kita melihat semua masyarakat Jakarta ini ingin dirangkul. Nah kita tahu memang, kita mengetahui bersama bahwa basis masyarakat Jakarta ini masyarakat yang punya kreativitas yang luar biasa. Masyarakat yang ingin mengekspresikan kreativitas, ide-ide dan gagasan-gagasannya. Anak muda suka sekali dengan berbagai macam hiburan. Kemudian orang-orang tua, juga orang-orang senior, bapak, ibu, masyarakat di Jakarta ini saya rasa sudah terlalu kalau dikatakan Pak Pramono kemarin kita ingin politik yang riang gembira. Masyarakat kita sudah terlalu lelah atau terlalu capek kalau politik itu digambarkan hal-hal yang berat-berat. Maka kita kemas secara ringan yang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Maka program-program Bang Rano pun mencerminkan tentang itu. Jadi artinya bisa menerjemahkan dengan mudah begitu ya, visi dari Pramono Rano, artinya begitu ya? Baik. Saya ke Mas. Karena seniman itu yang paling luar biasa, Pak. Karena Bang Cak Lontong itu dengan seniman-seniman di tim-tim ini, dia akan menerjemahkan program-program itu ke masyarakat dan biasanya karena mereka sudah terbiasa berkomunikasi dengan masyarakat, bisa lebih nyampai pesan-pesan itu ke masyarakat. Karena kita koalisinya bukan koalisi partai nih, koalisi dengan rakyat. Itu. Baik, ini kalau soal analisa saya akan minta pendapatnya Mas Henry. Jadi artinya seberapa ini kemudian bisa efektif paling tidak? Kalau diklaim tadi bisa menerjemahkan pesan, seberapa itu bisa akan diterima nanti Mas Henry?
Iya, kalau penunjukan Cak Lontong nih misalnya ya, dan Sarah lah ya, itu Jainab udah enggak ya? Kalau Sarah masih ya. Sudah Nah dikonfirmasi itu tadi kan, bahwa Zainab tidak masuk, Mas Henry. oh Sarah yang masih berarti. Mhm. Nah, Riz, masuk nggak Riz? Nah gini, Siap, siap. kalau kalau kemudian dipilih Cak Lontong itu memang mengambil ceruk yang uniqueness, kalau di dalam marketing ini uniqueness-nya yang akan diambil. Karena kan kalau dari partai politik, ini saya satu-satu ya, Jakarta pernah punya cerita bahwa calon yang hanya didukung oleh satu partai politik itu kalah. Waktu itu zamannya Adang Joro Jatun yang maju dari PKS. Maka kemudian harus dicari pemecah kebuntuan atau cara-cara baru supaya Pramono Anung Rano Karno ini bisa juga unggul dalam konstelasi pilkada nantinya. Maka kemudian diambillah Cak Lontong. Kalau menurut saya ini langkah cerdas dari Pram dan Rano ya, atau langkah cerdas dari PDI Perjuangan, karena pemilih rasional di Jakarta pasti itu sudah akan dipuaskan dengan program-program dan kemudian kejelian-kejelian politik dari seorang Pramono Anung dan PDI Perjuangan. Nah, tinggal dicari bagaimana pemilih emosional. Pemilih emosional ini kan tentang suka atau tidak suka. Rano Karno menjadi kekuatan utama pasangan ini. Nah, dalam Pilkada Jakarta sih memang kali ini setiap gubernurnya itu mengandalkan kekuatan wakil gubernurnya untuk mendapatkan suara gitu. Nah, ini sama di Mas Pram juga begitu. Mas Pram pasti bisa masuk ke kalangan yang lebih rasional karena memang menteri. Tapi kalau kemudian Rano Karno, ini dia bisa mendapatkan pemilih-pemilih Jakarta yang emosional, yang datangnya suka atau tidak suka. Kehadiran Rano Karno sendiri itu sudah menimbulkan momentum politik tersendiri, apalagi kalau kemudian beberapa keluarga Sindul anak sekolahan juga ikut dalam pertarungan ini. Nah, masuknya Cak Lontong itu menambah kekuatan ini sebetulnya. Oke. Kalau tentang strategi kan pasti dibahas bersama-sama, tapi kalau tentang bagaimana strategi itu dilaksanakan, maka ketua tim pemenangan inilah yang akan berperan. Dan Cak Lontong menurut saya dengan segala kelebihan dan kelebihannya pasti bisa melakukan hal-hal yang tidak biasa untuk mendekati warga Jakarta. Hanya Oke, saja baik. memang kalau bisa jangan terlalu dibawa ke Surabayaannya, tapi mulailah berbincang juga tentang budaya Jakarta gitu. Oke, baik, itu yang akan saya tanyakan ke Mas Aris. Ini sudah disinggung Bang Henry, kalau kemudian Cak Lontong itu kan memang terkenal dengan Jawanya, medoknya selama ini. Bagaimana juga bisa menghilangkan itu, Mas Aris? Mengingat memang ada Sarah dan Jainab, tadi mungkin sudah diklarifikasi Bang Dul, Jainabnya sudah tidak ada dalam tim. Tapi artinya kebetawian Bang Dulnya ini kan sedang kemas untuk seorang Rano Karno begitu, untuk pemilih emosional kalau kata Bang Henry tadi, Mas Aris. Ya, yang begini, pertama, Bang Henry dan teman-teman semua, bahwa Jakarta ini kan kota yang sangat majemuk. Ya. Jadi memang saya rasa ini kombinasi yang sangat pas. Kalau di Mas Pramono dan Bang Rano ini pasangan yang saya rasa ini sangat genuine. Ya. Kalau di pasangan lain, misalnya ada calon gubernur yang baru belajar tentang Jakarta beberapa minggu yang lalu, kalau Bang Rano ini dari saya SD ini, lahir saya udah nonton. Bang Rano ini anak Betawi asli gitu loh. Dia jadi tahu bahkan transformasi atau perkembangan Jakarta dari yang masih dibangun sampai sekarang yang sudah sangat modern gitu. Kemudian Cak Lontong, apakah Cak Lontong bisa menghilangkan ke Jawa Timurannya, ke Surabayaan itu saya yakin nilai itu masih tetap ada, tapi kan sudah dibuktikan. Cak Lontong beberapa kali atau kita tahu sudah melakukan atau sudah tampil di berbagai media nasional dan itu sangat Indonesia sekali. Jadi saya pikir tidak ada masalah dan justru ini merepresentasikan masyarakat Jakarta. Kan kita paham, baik. Penduduk Jakarta bukan ini majemuk, sangat majemuk. Jadi saya rasa ini kombinasi yang sangat pas dan pastinya strategi yang akan diramu nanti strategi yang itu
menyakup semua masyarakat Jakarta kebutuhannya. Makanya programnya itu ada CCTV di setiap RT RW, kenaikan gaji RT RW, Oke, kemudian baik. yang adanya balai rakyat di setiap kelurahan. Ini yang luar biasa saya pikir. Oke, Yang Mas itu Aris. sangat dibutuhkan masyarakat Jakarta. Oke, kalau begitu pertanyaan saya, bagaimana keyakinan dari tim pemenangan Pramono Anung hari ini menempatkan banyak seniman di sini berhadapan dengan mesin 15 partai politik pendukung RK Suswono? Nah, itu tadi malam saya juga berbincang dengan tim pemenangan. Saya melihat ini ada tren yang sangat positif, sambutan yang luar biasa dari masyarakat, khususnya di media sosial ya. Ini menyambut tim pemenangannya ini luar biasa, merepresentasikan keinginan rakyat. Jadi justru kami semakin yakin hari ini Pak, setelah Cak Lontong diumumkan dan struktur pemenangannya itu sambutan masyarakat yang luar biasa, mengatakan insya Allah menang, insya Allah menang, insya Allah menang. Nah ini artinya apa? Menghadapi kerjasama partai politik 15 itu, kami tidak takut. Kalau 15 partai politik, kita temannya ada jutaan warga Jakarta. Seperti jadi kerjasama dengan masyarakat Jakarta, dengan para masyarakat, budayawan, pemuda, Nyak Babe, dan lain-lain. Ini yang saya pikir menjadi kekuatan kami. Dan kami sangat yakin setelah kemarin pengumuman, melihat tren di media sosial, tren juga respon itu, ini yang menjadi penyemangat kami bahwa kami meyakini kita akan menang. Seperti itu. Oke, baik. Kami dapat pesan Anda. Saya ke Mas Henry kalau begitu. Jadi artinya pertanyaannya sama tentunya Mas. Dengan kemudian mesin 15 partai pendukung RK Suswono, seberapa ini menjanjikan untuk bisa memenangkan Jakarta untuk Pramono Anung begitu Mas? Ya kesempatan pasti ada ya. Saya sudah sampaikan tadi memang salah satu keunggulan Pramono Anung Rano ini dari 6 kandidat yang ada di Jakarta, Rano Karno lah yang memiliki popularitas paling tinggi. Rano Karno lah yang dianggap paling dekat dengan Betawi. Tapi kalau kehadiran Cak Lontong itu menurut saya bukan tentang mengambil ceruk pasar budaya Mas. Tapi itu untuk memudahkan penyebaran atau mendapatkan suara dari warga Jakarta. Karena Cak Lontong cukup populer, kemudian Cornelia Agatha juga sangat populer, Bang Dul juga sangat populer. Jadi ini sebuah strategi yang sebetulnya baik sekali untuk mendapatkan perhatian masyarakat lebih dahulu. Cuma kalau kemudian memang sampai hari ini sih saya belum menemukan atau minimal saya belum mendengar hal-hal atau program-program Pramono Anung Rano Karno yang baru. Kalau CCTV kemudian apa tadi? Oh ada balai rakyat, balai rakyat, Bang Hendri, balai rakyat itu, ya, balai rakyat adalah setiap kelurahan itu ada gimana nanti masyarakat tampil untuk merepresentasikan, mengekspresikan kegiatan budaya. Tahan dulu, kita kesempatan pada Bang Hendri. Itu belum genuine programnya Pramono Anung Rano Karno tuh, itu masih programnya Ahok yang kemudian diimplementasikan juga oleh Rano Karno. Kemudian kemarin kan sempat juga ada program-program untuk Jakmania dari Bang Rano ya. Nah itu juga menurut saya sih belum genuine. Jadi mulailah berpikir bahwa rakyat Jakarta ini memang tidak biasa dalam menginginkan program-program dari calon gubernurnya. Maka memang harus ada hal yang lebih spesifik dan lebih baik dan lebih baru ketimbang program-program dari gubernur sebelumnya. Baik. Jadi ya bisa aja kalau misalnya dikatakan bagaimana cara mengurangi kemacetan. Pramono Anung dan Rano Karno akan memperbanyak libur. Nah itu boleh aja gitu. Itu kan nggak realistis. Tapi juga selain baru juga harus realistis karena ini warga Jakarta kadang-kadang kalau ada program yang tidak realistis ya akhirnya buntutnya cibiran. Satu lagi yang penting, beberapa kandidat yang popularitasnya tinggi itu sering kalah karena kehilangan momentum akibat omongan mereka sendiri. Itu dilakukan oleh Fauzi Bowo waktu mencela Pak Jokowi untuk pulang saja ke Solo, kemudian yang kedua adalah Basuki Cahayapurnama. Jadi hati-hati berucap sehingga tidak berbalik nanti momentumnya yang harusnya bisa menaikkan elektabilitas malah jadi menurunkan elektabilitas. Baik, kita akan lihat ke depan seperti apa dinamikanya, terutama apakah bisa atau memanfaatkan momentum yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Terima kasih waktu dari para narasumber, ada Bang Hendri Satrio, pakar komunikasi politik, dan juga Mas Aris Setiawan Yodi, juru bicara tim pemenangan Pramono Anung. Terima kasih Mas Aris. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mas Hendri.